Beberapa waktu lalu, jagat sepak bola Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Ketua PSSI, Erick Thohir. Bukan tanpa alasan, Erick secara terang-terangan mengungkapkan kerinduannya untuk melihat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Malaysia. Rivalitas kedua negara di lapangan hijau memang selalu memanas dan menyita perhatian, namun sudah cukup lama tensi tersebut tak terasa. Menurut Erick, kekuatan kedua tim yang kini jauh berbeda akan menyajikan pertandingan yang sangat seru dan magnetik bagi para penggemar. Sayangnya, niat baik Indonesia untuk mengajak Malaysia menjalani laga persahabatan itu tak berbalas. Undangan yang dilayangkan seolah menguap begitu saja tanpa respons berarti. Situasi ini tentu disayangkan, bahkan oleh salah satu legenda sepak bola Malaysia sendiri. Namun, bak berkah di balik penolakan, kini muncul kabar yang tak kalah mengejutkan. Indonesia justru mendapatkan undangan untuk bermain melawan tim sekelas Uruguay. Sebuah tawaran yang pastinya sangat menarik, mengingat tim asal Amerika Selatan itu bukanlah lawan sembarangan di kancah sepak bola dunia. Bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung. Sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya, kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara. Bulan September mendatang menjadi periode krusial bagi timnas Indonesia. Jadwal mereka dipastikan kosong melompong. Alasannya sederhana, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang seharusnya menjadi agenda utama, sudah selesai pada bulan Juni. Ini berarti Garuda memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan September sebagai momen krusial untuk melakoni beberapa pertandingan uji coba. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Pasalnya, jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia kemungkinan besar akan kembali bertanding di babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang dijadwalkan pada bulan Oktober tahun ini. Dengan demikian, 1 bulan sebelumnya bisa dimaksimalkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong untuk mematangkan strategi dan kekompakan tim. Rumor mengenai calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September pun beredar kencang. Beberapa negara besar seperti Rusia, Uzbekistan, hingga Kirgistan sempat disebut-sebut. Namun, kabar ini langsung menguap begitu saja. Selanjutnya, nama-nama seperti Kuwait, Lebanon, dan lagi-lagi Malaysia kembali muncul ke permukaan. Jika semua sepakat, Indonesia hanya perlu memilih 2 negara saja, karena di setiap FIFA Matchday, hanya ada 2 pertandingan yang dapat dimainkan. Dari 3 tim terakhir yang santer disebut, fans Indonesia paling menginginkan Malaysia sebagai lawan tanding. Alasannya jelas, kedua tim sudah sangat lama tidak bertemu, dan kerinduan akan rivalitas itu begitu kuat. Keinginan para penggemar ini pun langsung mendapat sambutan positif dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu kembali menegaskan ambisinya untuk mengajak Malaysia menjalani uji coba. Entah nantinya mau atau tidak, itu urusan mereka. Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia. Sudah cukup lama ya. Tes nyalilah sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Kalau Malaysianya tidak mau ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali rencana uji cobanya di Indonesia, kata Erick Thohir, dikutip dari bola.com. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi. Tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar. Tak ingin dicap mengabaikan ajakan Indonesia begitu saja, pihak Malaysia akhirnya angkat bicara. Adalah pelatih timnas Malaysia, Peter Klamoski, yang memberikan penjelasan resmi. Dari pengakuan Klamoski, timnya memang sengaja memilih Tanjung Verde, Cape Verde, sebagai lawan uji coba. Alasannya jelas, tim tersebut dinilai mampu meningkatkan level permainan Harimau Malaya. Untuk menguji diri menghadapi lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, timnas Tanjung Verde adalah salah satu yang terbaik di kawasan Afrika.
Mereka bermain bersama para pemain yang telah tampil di level tertinggi di Eropa. Ini adalah ujian yang kami butuhkan untuk menantang diri dan membantu kami tumbuh sebagai sebuah tim, ungkap Peter Klamoski pada Astro Arena. Penjelasan ini seolah menegaskan bahwa pilihan Malaysia didasarkan pada strategi pengembangan tim, bukan semata-mata menghindari Indonesia. Namun, di tengah pencampakan dari Malaysia, sebuah kabar yang lebih menghebohkan muncul. Saat Indonesia mendapatkan penolakan, kini justru datang undangan dari tim sekelas Uruguay. Informasi menarik ini disampaikan langsung oleh Cristina Gonzalez, duta besar Uruguay di Indonesia, saat berkunjung ke kantor Kemenpora. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, kata Cristina Gonzalez, dikutip dari Bola Sports. Ajakan dari Uruguay ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari Menpora Dito Aryo Tejo. Namun, Dito memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI agar melakukan diskusi lanjutan dengan pihak Uruguay jika tawaran ini serius. Rencana friendly match ini sangat bagus, nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI atau format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelas Menteri Dito, dikutip dari sumber yang sama. Peluang untuk meningkatkan ranking FIFA menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia, mengingat Uruguay adalah tim papan atas dunia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Jika undangan dari Uruguay benar-benar terwujud, maka Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dipastikan akan menjadi panggung bagi bintang-bintang lapangan hijau. Dari kubu Uruguay, nama-nama mentereng seperti Federico Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, hingga Darwin Núñez siap menggebrak. Mereka akan berhadapan dengan para bintang Garuda yang kini banyak berkarir di Eropa. Sebut saja Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, hingga Elkan Bagot. Pertemuan ini tentu akan berjalan sangat seru, bahkan bisa disebut sebagai duel Eropa, mengingat mayoritas pemain dari kedua tim berkompetisi di liga-liga top benua biru. Menariknya, duel antara Indonesia dan Uruguay ini bukanlah pertemuan pertama. Sejarah mencatat, kedua tim pernah bersua pada tahun 2010. Saat itu, Uruguay berhasil memetik kemenangan telak 7-1 atas Indonesia. Bintang lapangan pada laga tersebut tak lain adalah dua striker legendaris Uruguay, Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang masing-masing berhasil mencetak hat-trick. Sementara itu, satu-satunya gol hiburan bagi Indonesia dicetak oleh Boa Solosa di awal babak pertama. Terlaksananya pertandingan antara Uruguay melawan Indonesia ini akan menjadi tamparan keras bagi Malaysia. Pasalnya, tim yang mereka tolak justru mendapatkan lawan yang jauh lebih berkualitas dan punya reputasi kelas dunia. Level Uruguay sebagai tim langganan Piala Dunia jelas jauh di atas Tanjung Verde. Perbedaan ranking FIFA pun sangat jomplang. Uruguay berada di peringkat 13 dunia, sementara Tanjung Verde di peringkat 72. Pernyataan pelatih Malaysia, Peter Klamoski, yang memilih Tanjung Verde untuk meningkatkan level timnya, bisa langsung dibantah oleh fakta ini. Intinya, jika ingin menaikkan level sebuah tim, jangan setengah-setengah. Carilah lawan dengan ranking FIFA terbaik, atau setidaknya masuk 20 besar dunia. Indonesia sendiri sudah menunjukkan keberanian ini saat menantang juara dunia Argentina. Melihat kenyataan pahit ini, salah satu legenda Malaysia, Safi Salih, tak dapat menahan kekecewaannya terhadap negaranya sendiri. Bagi mantan pelatih Pelita Jaya itu, seharusnya Malaysia lebih cerdas dalam memilih lawan. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memperebutkan tiket untuk bermain di Piala Dunia. Banyak pemainnya juga bermain di Eropa. Faktor-faktor itulah yang membuat Indonesia berpeluang untuk melawan tim-tim hebat entah Asia maupun dunia. Itulah yang harus dilakukan Malaysia jika ingin sepak bolanya maju, kata Safi Salih kepada media.
Dengan adanya rumor tantangan dari timnas Uruguay ini, Indonesia semakin menjadi sorotan dan tim yang paling menarik di Asia Tenggara. Setidaknya itulah anggapan dari tim-tim yang pernah atau ingin bermain melawan Indonesia. Sebelum Uruguay, sudah ada banyak tim yang menyatakan minatnya untuk beruji coba dengan Indonesia, seperti Rusia hingga timnas Belanda. Jadi, itulah cerita terbaru mengenai rencana timnas Indonesia yang berpotensi besar akan menjamu salah satu raksasa Amerika Selatan, timnas Uruguay, di kandang sendiri. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah Melihat kenyataan yang ada, keputusan Malaysia menolak ajakan uji coba Indonesia demi menghadapi Tanjung Verde menuai kritik tajam. Salah satu yang paling vokal adalah Safi Sali, legenda sepak bola Malaysia. Bagi mantan penyerang tersebut, negaranya seharusnya belajar dari perkembangan pesat Indonesia. Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memperebutkan tiket untuk bermain di Piala Dunia. Banyak pemainnya juga bermain di Eropa. Faktor-faktor itulah yang membuat Indonesia berpeluang untuk melawan tim-tim hebat entah Asia maupun dunia. Itulah yang harus dilakukan Malaysia jika ingin sepak bolanya maju, tegas Safi Sali, menggarisbawahi bahwa Malaysia perlu lebih cerdas dalam memilih lawan tanding jika ingin meningkatkan kualitas sepak bolanya. Uji coba kontra Uruguay akan menjadi tamparan keras bagi Malaysia. Bagaimana tidak, tim yang mereka tolak justru mendapatkan kesempatan berharga melawan tim yang secara level jauh lebih tinggi dan merupakan langganan Piala Dunia. Perbedaan ranking FIFA yang sangat mencolok. Uruguay di peringkat 13 dunia, sementara Tanjung Verde di peringkat 72, menjadi bukti nyata. Penjelasan pelatih Malaysia yang memilih Tanjung Verde demi peningkatan level tim, secara tidak langsung terbantahkan oleh situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar menguji dan meningkatkan kualitas tim, lawan yang dipilih haruslah tim dengan ranking FIFA terbaik, atau setidaknya masuk dalam 20 besar dunia. Indonesia sendiri sudah membuktikan keberanian ini saat menantang juara dunia Argentina. Dengan adanya rumor tantangan dari timnas Uruguay, Indonesia kini semakin menarik perhatian dunia sepak bola internasional. Anggapan ini bukan tanpa dasar, sebab sebelum Uruguay, sudah ada banyak tim kuat yang menyatakan minatnya untuk beruji coba dengan timnas Indonesia, seperti Rusia hingga Belanda. Jadi, inilah kisah tentang bagaimana timnas Indonesia, yang awalnya dicampakkan oleh tetangga sendiri, justru mendapatkan undangan prestisius untuk beruji coba melawan salah satu raksasa sepak bola Amerika Selatan, timnas Uruguay. Sebuah babak baru yang menunjukkan bahwa Indonesia kini adalah magnet baru di kancah sepak bola internasional. tiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, wow. Kisah perjalanan timnas Indonesia dalam mencari lawan uji coba ini memberikan pelajaran berharga. Ambisi Erick Thohir untuk mengembalikan rivalitas panas dengan Malaysia memang patut diacungi jempol. Namun, penolakan tak terduga dari negeri jiran, yang memilih lawan dengan level lebih rendah, justru membuka pintu menuju kesempatan yang jauh lebih besar dan bergengsi. Undangan dari tim sekelas Uruguay adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia kini telah menjadi magnet di kancah sepak bola internasional. Perkembangan signifikan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, telah menarik perhatian dunia. Komentar Safi Sali, legenda Malaysia, yang menyayangkan keputusan negaranya sendiri, semakin menegaskan posisi Indonesia yang kini jauh lebih diperhitungkan. Kesiapan Indonesia untuk melawan tim sekuat Argentina sebelumnya, dan kini potensi menghadapi Uruguay, menunjukkan mentalitas baru yang berani dan ambisius. Pada akhirnya, rencana uji coba melawan timnas Uruguay bukan hanya sekadar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah momen untuk menguji kualitas tim, meningkatkan ranking FIFA,
Dan yang terpenting, membuktikan bahwa timnas Indonesia telah tumbuh menjadi kekuatan yang patut diwaspadai di peta sepak bola global. Lagi jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan.